warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sastria dengan NIM 0302241010 dari kelas Pendidikan Bahasa Arab 1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan dalam Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hakikat manusia, apa itu pendidikan Islam, dan bagaimana pengimplikasiannya terhadap pendidikan Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu hakikat. Hakikat itu adalah inti atau sifat dasar dari sesuatu, yaitu apa yang membuat sesuatu itu menjadi dirinya sendiri. Dalam konteks manusia, hakikat berarti inti atau sifat dasar yang mendasari eksistensi manusia, yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, dan mencerminkan tujuan serta potensi, yaitu sifat-sifat dasar yang ada dalam diri kita, seperti kemampuan berpikir, berperasaan, dan memiliki tujuan dalam hidup. Nah, hakikat manusia dalam konsep Islam berarti bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai potensi yang ada dalam dirinya. Potensi ini memungkinkan manusia untuk tumbuh dan berkembang serta berusaha menjadi makhluk yang sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Dalam Islam, manusia diberi kebebasan untuk berusaha mencapai tujuan hidup yang baik dan bermanfaat dengan mengikuti petunjuk dan perintah Allah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses belajar dan mengajar yang berlandaskan ajaran agama Islam. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk pribadi yang lebih baik, berakhlakul mulia, serta memiliki pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, baik dalam aspek ibadah, sosial, maupun kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini tidak hanya mencakup pembelajaran ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam kehidupan. Dengan demikian, pendidikan Islam bertujuan untuk mencetak individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga baik hati dan takwa pada Allah SWT, sehingga menciptakan insan kamil. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, bagaimana pengimplikasiannya terhadap pendidikan Islam. Pengimplikasiannya terhadap pendidikan Islam ada tiga, yaitu yang pertama, sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan integrasi antara pendidikan qobliyah dan akliyah, yaitu pendidikan Islam harus menggabungkan dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan qobliyah atau pendidikan yang berhubungan dengan agama seperti membaca Al-Quran dan memahami ajaran Islam, dan pendidikan akliyah, yaitu pendidikan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan umum seperti matematika, sains, dan lain-lainnya. Kedua jenis pendidikan ini harus saling berjalan bersama, sehingga seorang siswa tidak hanya pintar dalam hal agama tetapi juga memiliki pengetahuan umum yang baik. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam harus merupakan upaya yang ditujukan ke arah pengembangan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri manusia, baik itu potensi intelektual, emosional, fisik, maupun spiritual. Dengan pendidikan, potensi tersebut bisa berkembang dengan baik dan maksimal, sehingga manusia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Kemudian, yang ketiga, pendidikan Islam harus dijadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islam dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, pendidikan Islam juga berfungsi sebagai alat untuk transfer ilmu pengetahuan dan budaya Islam kepada generasi berikutnya. Artinya, pendidikan ini harus menciptakan lingkungan yang mendukung agar pengetahuan dan nilai-nilai Islam bisa dipelajari, diteruskan, dan diterapkan oleh generasi setelahnya. Dengan begitu, ajaran Islam dan ilmu pengetahuan tetap terjaga dan berkembang dari generasi ke generasi. Nah, mungkin sampai di sini saja video saya tentang penjelasan hakikat manusia dan pengimplikasiannya terhadap pendidikan Islam.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.